Ternyata hasilnya adalah orang-orang yang tadi duduk tenang itu tidak mengalami perubahan secara fisiologis. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tadi nonton film komedi yang lucu-lucu mengalami beberapa peningkatan ya, di beberapa fungsi imunitas. Kenapa begitu? Karena aktivitas sel T yang sangat penting untuk melawan infeksi, kemudian pembunuh sel natural yang berfungsi melawan tumor, dan antibodi imunoglobulin A yang menjaga saluran pernapasan, dan interferon gamma. Jadi kunci dalam sistem kekebalan tubuh. Senang-senang itu akan menyehatkan kita secara teori juga misalnya, dan secara ini dibuktikan oleh peneliti ya. Betul sekali. Jadi kalau Anda mau belajar, Anda harus merasakan itu dengan senang. Karena kalau Anda terbebani, Anda tertekan, maka Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di sini kita bersama-sama untuk tertawa bersama-sama. Sudah siap Anda untuk bersenang-senang? Baiklah. Kalau Anda sudah siap, kita bermain bersama-sama. Tirukan gambar yang ada di layar Anda. Silakan ya, kita bermain-main sebentar ya. Kita pemanasan dulu sebentar biar kita lebih fun, menghilangkan semua beban-beban yang ada dalam pikiran kita, terutama tentang bahasa Inggris para pembelajar. Ya, karena kalau Anda masih memiliki masalah dalam pikiran Anda, maka Anda akan menghambat kemajuan belajar bahasa Inggris Anda. Ya, tirulah semua gambar yang ada di depan sini. Nah, hati-hati Anda kalau Anda kurang tersenyum. Orang yang tadinya cantik bisa menjadi super cantik. Tidak cantik karena apa? Terjadi metamorfosis. Bayangkan ketika in 24 hours you never laugh and smile. What happened with your face? Jika dalam 24 jam Anda tidak tersenyum dan tertawa, apa yang terjadi dengan wajah Anda? Ribut. Saya yakin Anda akan terjadi metamorfosa yang seperti yang Anda lihat di gambar. Seperti itu. Jadi bersenang-senanglah para pembelajar, senyumlah. Ya, ini lebih parah lagi nih. Anda akan cepat kepirut, maksud saya keriput para pembelajar. Baiklah. Sebelum kita lanjutkan ke materi inti tentang bagaimana otak kanan kita belajar atau bekerja untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, I want to give you some challenges. Jadi saya ingin memberikan Anda beberapa tantangan. Tantangan yang pertama, please translate all the sentences into bahasa. Ya, silakan terjemahkan kalimat-kalimat yang ada di depan layar Anda ke dalam bahasa Indonesia sebisa Anda, semampu Anda. Jangan dipaksakan. Silakan, ini dia. Terjemahkan semampu Anda, sebisa Anda. Saya kasih waktu 2 menit mulai dari sekarang. Ya, silakan Anda baca. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita aktivitas dulu Mr. Surya. Betul sekali. Silakan. Anda nggak boleh buka kamus. Ya. Anda baca saja dan terjemahkan sebisa Anda. Karena ini adalah baru tantangan awal. Saya coba untuk mengartikan nomor 3. Most dogs can be trained to retrieve objects that their owners have run. Kebanyakan anjing dapat dilatih untuk objek waktunya selesai ya. Ini contoh para pembelajar ya. Ketika Anda ingin menerjemahkan tapi Anda tidak memahami atau mengetahui kosakata yang ada di kalimat tersebut, saya yakin Anda tidak bisa menerjemahkan secara sempurna. Yang akan Anda lakukan adalah guessing game. Anda akan main tebak-tebakan. Iya, selesai Mister. Betul. Artinya apa para pembelajar? Saya yakin ketika Anda mencoba untuk menerjemahkan semua kalimat ini, Anda kemudian tidak menguasai banyak kosakata yang ada di situ, maka Anda akan kesulitan menerjemahkannya. Even walaupun Anda menguasai grammar begitu baik. Jadi pertanyaan saya para pembelajar, which one is the most important thing? Grammar or vocabulary? Saya yakin Anda akan menjawab kosakata para pembelajar. Ya, kosakata betul. Betul, karena bagaimanapun kosakata adalah fundamental. Ya, hal yang sangat penting dalam berbicara bahasa Inggris dan menulis dalam berbahasa Inggris. Jadi sekali lagi, di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menguasai bahasa Inggris dengan memperbanyak perbendaharaan kosakata dengan cara yang mudah, sederhana, menyenangkan, in long term memory, dengan memori yang apa? Bisa sekali. Jadi sekarang bayangkan para pembelajar ketika Anda mempunyai
banyak kosakata, saya yakin Anda bisa berbicara walaupun grammarnya salah. Saya yakin Anda bisa menulis walaupun grammarnya salah. Jadi lagi-lagi, kalau Anda bisa menghafal atau mengingat sehari 100 kosakata, maka dalam 1 bulan Anda mampu menghafal atau mengingat 3000 kosakata. Ya. Jadi kalau Anda punya banyak kosakata, ya, Anda tidak memahami grammar dengan baik, Anda masih bisa bicara. Jadi misalnya ketika Anda mau mengatakan kepala saya pusing 7 keliling, nah, Anda punya kosakata, saya yakin Anda bisa merangkai kalimat itu menjadi kata-kata itu maksud saya menjadi kalimat. Anda bisa saja mengatakan I am headache 7 around misalnya, walaupun itu secara gramatikal salah. Tapi sadarilah, grammar itu bukan segalanya dalam bahasa Inggris, tapi kosakata adalah inti atau fundamental yang harus Anda perbanyak setiap saat sehingga bahasa Inggris Anda menjadi meningkat. Baiklah, dari tantangan yang pertama tadi, saya yakin Anda masih mempunyai banyak masalah, entah itu kekurangan kosakata, entah itu masalah grammar, entah itu masalah pronunciation. Jadi ketika kita mau berlari, bagaimana biar kita mencapai tujuan kita dengan cepat dan tanpa beban, maka kita harus meletakkan beban itu di tempat yang aman dulu. Ya, jadi buang dulu semua beban, semua masalah yang ada di pikiran kita. Sekarang apa masalah Anda dalam mempelajari bahasa Inggris? Misalnya Anda mempunyai sedikit kosakata, Anda terlalu memikirkan grammar, kemudian Anda takut salah. Ngomong-ngomong takut salah, kenapa Anda mesti takut salah? Memangnya kalau salah di penjara? Tidak, para pembelajar. Jadi Anda tidak perlu takut salah. Kemudian banyak orang juga kurang pede, lack of self confidence. Kemudian lingkungannya katanya tidak mendukung. Jadi ketika saya berbicara bahasa Inggris, teman-teman saya misalnya ngejek, mencaci, mau menghina, so Inggris banget sih lo, segala macam, sehingga membuat kita jadi tidak termotivasi untuk berbicara bahasa Inggris lagi. Padahal itu tidak terlalu menjadi masalah besar para pembelajar. Jadi tenang saja. Dan banyak orang pun ketika mereka mau mengungkapkan bahasa Inggris mereka, karena mungkin pronunciation-nya nggak bagus, kosakatanya kurang, mereka jadi malu. Nah, seperti itu. Jadi saran saya tidak perlu malu untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, sekarang para pembelajar, saya yakin ini adalah masalah Anda yang sering Anda hadapi, karena di setiap acara saya, baik di Jakarta, di Bandung, Tangerang, Bekasi, semua orang, hampir semua orang maksud saya, memiliki masalah yang berbeda seperti yang apa setelah saya tuliskan di depan layar Anda. Nah, jadi Anda untuk bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat, maka kita harus hilangkan semua masalah ini dulu. Kita cari solusinya dulu. Sekarang kalau Anda masalahnya kosakata, sekarang nanti ya, saya akan memberitahu Anda cara bagaimana menghafal kosakata yang banyak, cepat, dan tidak mudah lupa. Bayangkan, karena selama ini banyak orang itu menghafal kosakata sedikit tapi cepat lupa. Jadi ada beberapa tipikal orang, ada yang cepat hafal, cepat lupa. Ini masih lumayan ini. Betul. Yang lebih parah itu cepat hafalnya lama banget, kemudian lupanya cepat. Ini yang lebih parah. Iya, banyak tuh. Betul sekali. Saya yakin Anda merasa seperti itu ya. Nah, kalau Anda merasa seperti itu, maka ini adalah solusi buat Anda. Nanti kita akan mempelajari bahasa Inggris dengan cara menghafal kosakata yang cepat, banyak, dan tidak mudah lupa. Jadi kita coret untuk masalah kosakata sementara ini. Setuju para pembelajar? Oke. Ya, karena nanti Anda akan saya beritahu caranya, akan saya bagi kepada Anda cara itu. Oke, kita coret bersama-sama. Oke. Berarti masalah pertama sudah terjawab dan sudah mendapatkan solusi. Nanti saya akan jelaskan setelah sesi ini. Kemudian ya, masalah grammar. Ini nih. Pertanyaan saya, Jadi hantu. apakah Anda kalau bicara pakai bahasa Indonesia Anda pakai grammar? Saya yakin tidak.
Jadi ketika Anda mau tanya teman Anda, kerabat Anda, teman akrab Anda mau tanya dia sudah makan atau belum, Anda nanyanya kayak gimana? Ya kan? Saya yakin Anda akan nanya seperti ini. Iya. Misal saya nanya sama Kang Alwi, ini teman dekat saya bilang seperti ini. Kang Alwi, apakah Anda sudah makan? Padahal udah kenal, jadinya kelihatannya ini ya aneh. Baik, aneh. Jadi biasanya kita nanya udah makan atau belum? Kan seperti itu aja. Udah Jadi makan belum? Betul. Udah makan belum? Betul. Artinya tidak menggunakan grammar, yang penting lawan bicara kita bisa paham. Jadi sementara waktu kita coret ya grammar. Kenapa? Karena orang bule sendiri pun ya, banyak orang bule atau orang-orang native speaker itu tidak selalu menggunakan grammar. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sementara waktu kita coret dulu karena nanti kita akan belajar grammar dengan cara yang menyenangkan. Kemudian ya kalau Anda sudah tidak mengandalkan grammar dalam berbicara, maka tidak perlu takut salah. Jadi kita coret juga rasa takut ini sehingga kita